Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu ya, ada kabar gembira untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan, yang mana kami klasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan informasi dari Prof Nunuk ya, yang kemungkinan besar menurut kami pribadi itu 100% bisa masuk kondisi aman di seleksi P3K Guru 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Baik, Bapak Ibu guru, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kami sudah rangkum ya dua kategori berdasarkan info dari Prof Nunuk, dipastikan 100% ya masuk kondisi aman P3K 2023. Kemudian untuk P2 dan P3 bagaimana? Jadi yang pertama untuk 45.307 P1 tanpa penempatan tetapi terdapat kebutuhan di instansinya. Ini adalah salah satu kategori P1 Bapak Ibu ya. Ini menjadi kategori P1 yang sangat diprioritaskan mengisi formasi atau menjadi ASN P3K di tahun 2023, yaitu 45.307 P1 tanpa penempatan tetapi sebenarnya terdapat kebutuhan di instansinya. Kenapa kemarin tidak diangkat ini 45.000? Itu persoalannya karena Pemda tidak mengajukan formasi semaksimal mungkin, sehingga meskipun ada kebutuhan tetapi karena tidak ada formasi, itu yang menyebabkan 45.307 P1 tanpa penempatan ini belum bisa diangkat di tahun 2022, tetapi nantinya akan menjadi prioritas pengangkatan di tahun 2023. Jadi bagi rekan-rekan yang masuk dalam kategori 45.307 P1 tanpa penempatan tetapi terdapat kebutuhan, mudah-mudahan di P3K Guru 2023 nanti betul-betul bisa diangkat menjadi ASN P3K. Amin, amin ya robbal alamin ya. Kemudian yang kedua adalah di sini guru P1 yang penempatannya dibatalkan ya. Jadi yang dibatalkan itu cuma penempatan, tapi tetap kelulusannya itu dianggap lulus. Ini yang berjumlah 3043 Bapak Ibu ya. Nah, meskipun dari 3043 ada sebahagian yang memang diangkat juga ya menjadi ASN P3K. Nah, jadi guru P1 yang penempatan dibatalkan menjadi prioritas P3K Guru 2023. Menurut Prof Nunuk, yang guru yang P1 yang dibatalkan itu yang berjumlah 3043 itu nantinya diseleksi P3K Guru 2023 itu tidak perlu dites lagi dan sisa menunggu penempatan atau pengangkatan dari Pemdanya masing-masing, seperti itu ya. Ini adalah dua kategori utama Bapak Ibu ya, nantinya diseleksi P3K Guru di tahun 2023. Nah, ini yang masuk dalam prioritas paling utama. Nah, sedangkan ternyata masih ada 17.000 P1 ya yang masih perlu penataan linearitas. Ini yang menjadi PR utama ya dari Kemendikbudristek ya, karena 17.000 ini adalah juga termasuk P1. Tapi kenapa dikatakan perlu penataan linearitas? Karena memang tidak terdapat kebutuhan. Jadi kalau tidak ada penataan linearitas untuk yang 17.000 ini, itu sangat berpotensi bisa saja tidak diangkat lagi menjadi ASN. Oleh karena itu saya rasa Kemendikbudristek sudah memperhitungkan hal ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana nasib untuk P2 dan P3. Nah, jadi untuk P2 dan P3 banyak yang bertanya apakah observasi ulang atau dites ulang. Nah, jawabannya di sini dari Prof Nunuk ya, bahwasanya untuk P2 dan P3 itu belum ada kepastian Bapak Ibu ya. Jadi kita menunggu juknis baru perihal tes dan observasi ulang ataupun tidak khusus untuk P2 dan P3. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya rasa intinya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian ya. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan bagan yang kami tampilkan di layar monitor ya.
Nah, di sini kita juga bisa merangkumnya. Oh, ini kategori yang dipastikan ya aman nantinya di P3K Guru di tahun 2023. Nah, untuk P1 yang belum dituntaskan dan insya Allah akan diupayakan dituntaskan di tahun 2023 itu berjumlah 62.645 Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian ada 45.307 yang terdapat kebutuhan sebenarnya. Jadi intinya agar 45.307 ini bisa diangkat menjadi ASN, jadi diperlukan koordinasi dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Yang paling dekat itu adalah seleksi P3K 2023. Jadi ini masuk dalam kondisi aman. Jadi tinggal Pemda nantinya yang mengajukan formasi sesuai kebutuhan ini yang 45.307, maka dipastikan akan diangkat menjadi ASN P3K Guru Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan ini yang 17.382 itu masih menjadi PR ya bagi Kemendikbudristek. Bagaimana untuk penuntasan 17.382 itu diperlukan meninjau ulang pada linearitas guru. Itu satu-satunya solusi untuk yang 17.382, yaitu harus ada ya penataan ulang untuk linearitas. Kenapa? Karena yang 17.382 itu kebanyakan mapel berlebih atau mapel gemuk. Contohnya prakarya atau bahasa Inggris Bapak Ibu ya, yang jumlah pelamarnya membludak ketimbang kebutuhan atau formasi yang dibutuhkan. Sehingga untuk menuntaskan yang 17.382 itu diperlukan meninjau ulang pada linearitas guru. Nah, seperti itu ya. Sedangkan yang 3.043 itu nantinya dipastikan aman juga, sama halnya dengan yang 45.307 Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini kita masih ingat bahwasanya ada target atau terobosan dari Mas Nadiem Makarim di seleksi P3K Guru 2023, dan tentunya itu sudah mendapatkan restu dari Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah itu tidak mencapai 100%. Kita bisa mengambil contoh, misalkan ada Pemda, misalkan kebutuhan gurunya itu di Pemda tersebut itu 20, tetapi yang diajukan formasinya itu cuma 10. Nah, ini kan jauh dari maksimalnya 100%. Jadi nantinya kalau posisi seperti ini Bapak Ibu ya, nah itu nantinya itu akan diambil alih oleh pemerintah pusat untuk melengkapi jumlah formasi tersebut. Jadi ditambahkanlah 10 sehingga nantinya menjadi 20. Sehingga kalau sudah seperti itu 20 formasi 20 pelamar bisa saja diangkat semua Bapak Ibu yang menjadi ASN P3K sepanjang misalkan ijazahnya itu masih linear, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya lagi, nah di sini Bapak Ibu perlu perhatikan ya bahwasanya banyak sekali Pemda yang masih meragukan mengenai penggajian ya, dari mana dana untuk menggaji guru P3K, sehingga itu yang menjadi salah satu polemik dan penyebab sehingga banyak Pemda yang belum berani mengajukan formasi semaksimal mungkin. Nah, di sini sudah ada aturannya bahwasanya Undang-Undang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan itu nantinya Bapak Ibu akan mengatur secara spesifik ya. Jadi secara khusus ya tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Nah, jika misalkan ini yang poin kedua ini direalisasikan, maka sudah dipastikan ya mudah-mudahan saja akan lebih banyak lagi guru honorer yang akan diangkat menjadi ASN. Nah, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.